Di persimpangan jalur rempah-rempah dan perebutan kekuasaan di Maluku, Sultan Yusuf Jailolo muncul sebagai sosok kunci yang tidak hanya membawa Islam ke jantung Halmahera, tetapi juga merajut aliansi strategis untuk melawan hegemoni kolonial. Di tengah tekanan dari Portugis yang bersekutu dengan Ternate, Sultan Yusuf mengukir peran penting dalam merancang strategi diplomasi yang cerdas, memperkuat jaringan politik regional, dan menorehkan jejak perlawanan yang menggema dalam arus sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang jejak Sultan Yusuf Jailolo, pelopor Islam dan penantang kolonialisme di Maluku. Sultan Yusuf adalah sosok penting dalam sejarah Kesultanan Jailolo yang memerintah hingga tahun 1530. Ia dikenal sebagai Raja Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Jailolo dan memegang peran sentral dalam dinamika politik serta perlawanan terhadap kolonialisme Eropa di Maluku pada awal abad ke-16. Sultan Yusuf naik tahta dalam konteks sosial yang syarat dengan kompleksitas budaya dan kepercayaan. Meskipun ia sendiri telah memeluk Islam, Tom Pires dalam karyanya, Suma Oriental, mencatat bahwa sebagian besar rakyat Jailolo pada masa itu masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan asli. Keberadaan Islam yang baru mulai berakar di tanah Jailolo menciptakan tantangan tersendiri bagi Sultan Yusuf. Ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin transformasi religius yang berupaya memadukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam, memperkuat identitas keislaman, sekaligus membangun legitimasi kekuasaannya di tengah perubahan budaya dan keyakinan. Pada masa pemerintahannya, Jailolo kerap bersitegang dengan Kesultanan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebagai respons atas ancaman ini, Sultan Yusuf menjalin aliansi erat dengan Kesultanan Tidore yang mempertemukannya dengan Spanyol. Persekutuan ini menjadi langkah strategis untuk melawan hegemoni Portugis yang mendirikan benteng di Ternate pada tahun 1522 hingga 1523. Dengan bantuan persenjataan dan teknologi militer Spanyol, Jailolo memperluas pengaruhnya di Halmahera, melemahkan posisi Ternate yang menjadi sekutu utama Portugis. Hubungan ini juga memberikan Jailolo akses terhadap strategi maritim dan teknologi kapal yang lebih maju, memperkuat armada dalam menghadapi ancaman dari laut, sekaligus meningkatkan posisi tawar Sultan Yusuf dalam percaturan politik regional. Melalui hubungan diplomatik yang cermat, Sultan Yusuf memastikan bahwa Jailolo memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Maluku. Masa pemerintahan Sultan Yusuf berlangsung di tengah percaturan politik yang dinamis di Maluku Utara. Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Bayanullah, saat itu tengah mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Namun, situasi berubah ketika Sultan Abu Hayat II mulai menjalin hubungan erat dengan Portugis yang berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Di sisi lain, Kesultanan Tidore di bawah Sultan Al-Mansur memperkokoh posisinya dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Penerusnya, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, melanjutkan kebijakan untuk menjaga kedaulatan Tidore dengan membangun aliansi strategis, termasuk dengan Jailolo di bawah Sultan Yusuf. Sementara itu, Kesultanan Bacan juga mengalami transformasi penting. Pada tahun 1521, Sultan Zainal Abidin menjadi Raja Bacan pertama yang memeluk Islam, memperkuat hubungan Bacan dengan kekuatan Islam di Maluku dan turut membentuk dinamika politik yang semakin kompleks.
Interaksi antara kesultanan-kesultanan ini menciptakan jaringan politik yang rumit, di mana aliansi dan rivalitas terus berkembang seiring masuknya kekuatan kolonial Eropa. Dalam konteks ini, Sultan Yusuf berperan sebagai penjaga keseimbangan kekuatan di Maluku, membangun fondasi penting bagi Jailolo untuk bertahan di tengah arus perubahan besar yang melanda kawasan tersebut. Menjelang akhir hayatnya, Sultan Yusuf yang telah lanjut usia dan sakit-sakitan, wafat pada tahun 1530. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era penting dalam sejarah Jailolo. Penerusnya, Sultan Firuz Alauddin Shah, masih berusia 5-6 tahun saat itu, sehingga dua keponakan Sultan Yusuf, Kaichil Tidore dan Kaichil Katarabumi, ditunjuk sebagai wali penguasa untuk memastikan kelangsungan kekuasaan dan stabilitas politik. Periode pemerintahan Sultan Yusuf dikenang sebagai masa penuh pergolakan dan diplomasi yang cermat. Ia merintis jalur aliansi strategis yang melindungi Jailolo dari ancaman kolonialisme Eropa, sekaligus memperkuat posisi Islam di Maluku Utara. Lebih dari sekadar seorang pemimpin, Sultan Yusuf adalah arsitek yang membangun fondasi ketahanan Jailolo melalui jaringan aliansi yang kompleks dan strategi politik yang cerdas. Sultan Yusuf Jailolo tidak hanya dikenang sebagai pelopor Islam di Jailolo, tetapi juga sebagai pemimpin visioner yang cakap dalam membangun aliansi strategis demi melawan dominasi kolonial. Peran dan warisannya menjadi bagian integral dari sejarah Maluku yang kaya akan perjuangan, diplomasi, dan ketahanan budaya di tengah gelombang kolonialisme Eropa.